apa sih yang terjadi setelah Steve Rogers itu tidak ada ya. Kita Pensiun. nggak tahu nih apa dia di Kan dia di mana bulan. karena tidak diceritakan. Iya, katanya Dia di bulan. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Fahristia Official. Kali ini masih di edisi angkringan lawan corona. Di rumah aja, jangan kemana-mana, pakai masker, cuci tangan, vaksin, patuhi pemerintah lah yang paling penting. Tuh kalau nggak patuh pemerintah di Al-Quran tuh ada tuh. Oh, coba baca. Gak usah lah toh. Jadi kita masih angkringan from home. Betul. AFH, angkringan nggak buka dulu karena PPKM diperpanjang. Ya. Jadi sampai beberapa video ke depan kita zoom dulu ya cuy. Betul. Oke, kali ini kita akan mereview film. Wow, hati-hati Cinecrip terus Breakdown Channel Universe. Hati-hati karena kita sudah mulai review film. Tentunya kalian tidak terlalu terancam kan. Oleh karena itu kita ada di angkringan balik nonton. Film yang mau kita review ini berbeda ya, karena nggak bisa dibilang film juga ya. Itu series. Iya, jadi lebih ke series. Kita mau review apa toh? Falcon and the Winter Soldier. Wow. Jorok ya Rian. Sebelumnya kita ini ya ngasih peringatan dulu ya. Kenapa tuh? Apa? Spoiler. Bakal spoiler nih video ini nih soalnya. Jadi supaya kalian nggak merasa spoiler, kerja kumpulin duit buat langganan Disney Hotstar. Iya, Disney Plus. Disney Plus. Atau beli paket internet dari Telkomsel. Oh iya. Kadang bundling tuh. The Falcon and the Winter Soldier adalah urutan pertama dari fase 4-nya MCU nih ya. The Falcon and the Winter Soldier ini series eksklusif yang cuma ada di Disney Plus ya kan. Dan alasan kenapa Marvel memutuskan untuk membuat series kan mungkin mereka bisa ngeliat dari jangka panjang, mungkin sebelumnya ntar bakal WFH nih atau ada lockdown kan, jadi ya daripada lo capek-capek nonton bioskop udah mendingan bikin series aja lah gitu kan. Betul. Tujuan inti dari series ini tuh untuk nge-bridging ya, maksudnya menjembatani event dari setelah Avenger Endgame ke yang diakhiri dengan Spider-Man ya. Iya, yang diakhiri Spider-Man untuk ke fase 4 gitu kan di Marvel Cinematic Universe ini gitu loh. Ada dua tokoh utama yang mungkin nggak asing gitu kan buat kalian yang udah pernah nonton Avenger MCU lah gitu loh. Iya. Di sini ada Falcon sama Winter Soldier nih yang jadi covernya gitu kan. Iya. Winter Soldier. Dan satu lagi sih, mungkin ada orang banyak yang nggak baca komiknya. Cuman di sini satu lagi itu Baron Zemo itu benar-benar vital juga gitu di bagian dari film ini gitu loh. Karena pada dasarnya Baron Zemo ini adalah di komik itu dia tuh villain buyutnya si Captain America juga gitu. Selain dari Red Skull. Selain Red Skull betul. Dia bawahannya Red Skull, dia soalnya dari Hydra juga gitu kan. Iya. Selain ada dua karakter utama dan beberapa karakter yang sudah muncul di Avengers-nya ya, yang lo bisa nonton dari Captain America sampai Avengers Endgame. The Falcon and the Winter Soldier ini memunculkan juga karakter baru cuy, yaitu Karli Morgenthau dari Flag Smasher. Ya, yang diperankan oleh Erin Kellyman. Jadi Flag Smasher itu kan adalah grup yang dibuat untuk memperjuangkan hak-hak orang yang tidak terblip ya. Jadi pertarungannya adalah orang yang kena blip sama yang enggak nih. Jadi mungkin gua ngebacanya kalau dari itu mungkin karena orangnya kena blip terus asetnya dipakai, begitu orang yang kena blipnya balik dia diusir terus nggak punya tempat tinggal. Nah mungkin gitu kali ya background. Cerita itu dia memperjuangkan untuk persamaan itu. Ini cuma diproduksi 6 episode ya dalam satu season. Jadi emang sedikit banget nih. Pertama tayang 19 Maret, terakhir itu April. Jadi cuma 1 bulan. Jadi emang dikit banget gitu untuk menjawab keinginan orang buat nonton apa sih yang terjadi setelah Steve Rogers itu tidak ada ya. Kita nggak tahu nih apa dia di mana karena tidak diceritakan ya.
Katanya Dia di bulan. Tapi The Falcon and the Winter Soldier ini berhasil menyabet penghargaan di MTV Movie and TV Award 2021 cuy. Oh, apa tuh? Sebagai Award-nya Best apa? Hero si Anthony Mackie, si Falcon sama Best Duo Falcon and the Winter Soldier. Soldier. Iya. Kita nggak tahu gitu backgroundnya si Falcon tuh gimana. Kayak di Civil War kan si Sam Wilson tuh langsung disodorin ke kita gitu loh. Lu siapa gitu? Falcon siapa gitu? Gua nggak kenal gitu. Dan kan. udah Akhirnya jadi gitu ya, udah gitu. jadi. Iya, bener. Dan saya diceritain nih keluarganya ininya gitu, ini masalahnya gitu kan. Iya betul. Gitu. Baru-baru setelah ini kan kejadian Black Lives Matter di US itu bener-bener nyambung banget gitu kan, dari isu ras sama riot gitu yang antifa gitu, antifasis gitu. Ya kan teman, yang dimana tuh orang nggak suka pemerintahan gini segala macam, dan mereka membuat kayak anarki gitu di jalanan gitu, mencuri uang segala macam. Itu pas banget kejadiannya setelah Black Lives Matter kemarin sih. Itu bener-bener timingnya pas sih menurut gua. Nah pada dasarnya kita tuh nggak bisa bikin background story salah satu karakter dalam waktu cuman 2 jam running time doang gitu. 2 jam tuh menurut gua nggak cukup. Dan apalagi di sini ada beberapa Bucky karakter. Sam Wilson, ada si John Walker juga, yang dimana tuh lu nggak bisa gitu nge-push semua Dalam karakter satu tuh film. makanya gue tuh agak gimana ya, sebenarnya taktiknya tuh bagus gitu untuk bridging ke bikin phase 4 series ini ya. gitu kan. Dan munculnya karakter baru yang sesuai dengan lore di komik sih gue juga setuju banget sih. Itu bagus sih dengan ditunjukin di The Bad Captain America si John Walker itu, dan sisi baiknya si Baron Zemo yang tadinya dia emang kriminal, di situ dikasih tahu backgroundnya dia ternyata kaya gitu segala macam kan. Oh iya. Ya kan? Iya benar. Baron Zemo tuh kaya benar. Jujur gue baru mulai ngikutin Marvel itu setelah main game Spider-Man PS1. Nah itu abis itu nongol tuh kan Spider-Man Sam Raimi yang Tobey Maguire. Nah itu tuh gue langsung wah anjir gitu kan, karakter komik akhirnya masuk movie gitu loh kan. Dan mulai dari situ sih gue udah mulai mencoba ngulik lagi dari lore-nya gitu kan, universe-nya gitu, background cerita karakter itu kan. Dan gimana ya, bener-bener ngebantu banget sih untuk PS4 ini. Cuman ya minusnya itu karena di sini terlalu politikal ya menurut gua ya. Menurut gua itu terlalu politikal. Dimana semenjak akuisisinya Marvel ke Disney itu kan mayoritas filmnya anak-anak ya gak sih? Ya. Fairy tale segala macam kan. Animasi. Betul, animasi pokoknya yang sangat friendly banget lah buat anak-anak gitu kan. Dengan masuknya ini tuh menurut gua apakah agak berat gitu untuk anak kecil ya untuk membebani gitu kalau misalnya turn positionnya ya, framing masyarakat tentang Disney dari anak-anak ke dewasa. Ditunjukin anarki gitu, demo segala macam yang menunjukkan kekerasan gitu loh. Gila sih, harusnya sih ya jangan nyentuh politikal sih menurut gue. Cuman ya mungkin emang udah jadi agenda mereka, gue nggak tahu sih. Soalnya pas banget timingnya. Ya cuman sih gue nggak menyalahkan sih emang kalau misalnya udah ada agenda ya. Oke ya, emang kalau emang begitu ya. Walaupun yang pada dasarnya emang semua orang tuh harus tahu kalau misalnya sejarah slavery di Amerika tuh seperti apa. Gimana kulit hitam dulu ditindas gitu kan. Tapi kalau misalkan lu mau mengetahui sejarah itu harusnya nonton Abraham Lincoln ya. Iya, betul bener, gitu. Jadi kenapa lu gua tuh lebih gini jelas loh, malah di situ ya. Gua tuh pengen nonton superhero gitu. Gua maunya yang superhero-nya ya. Fiksi lah gitu loh gitu kan, yang fiksi gitu ceritanya, jangan sampai dibawa-bawa dengan urusan dunia nyata gitu loh. Aduh, salah itu. Jadi terlalu realistis untuk film fantasi ya. Betul. Oke. Kalau menyinggung itu banget sih. Iya, Marvel Cinematic itu tuh benar-benar dari awal gitu, maksudnya dari basic Iron Man gitu kan, langsung Thor. Aduh, itu keren banget sih. Gue keselnya gitu sih, kadang-kadang kalau misalnya loncat satu film tuh lu kadang-kadang kelewat banget gitu. Iya benar. Anjir, ini kenapa gini lah gitu. Iya, jadi bener. harus benar-benar ngikutin gitu. Ya betul. Si Bucky itu kan terlalu sering jadi sidekick ya, maksudnya gimana sih? Dan dia tuh sidekick Rogers gitu, dan mereka tuh sama-sama sidekick, ngerti kalau kayak Robin sama Nightwing aja gitu ketemu gitu loh. Lu apa lu siapa lu ngatur-ngatur gue gitu kan. Jadi mereka tuh kayak adu kepemimpinan sih, siapa sih yang paling cocok gitu buat jadi the next Captain America gitu di antara mereka berdua gitu. Gue senengnya tuh kalau series itu emang ini ya, cocok buat cari penjelasan seorang karakter ya, jadi kan panjang gitu ya. Iya. Jadi detailnya di situ ya, detailnya gitu. Betul. Dari background gitu kan diceritain ya, background karakter gitu. Dari mana.
lumayan cukup juga, dan juga strateginya juga bagus juga tuh dari MCU sendiri ya. Dimunculkan sisi-sisi manusiawinya ya, keluarganya. Betul. Cerita-cerita yang kita nggak tahu di filmnya. Iya benar. Daily life-nya dia gitu kan. Daily life-nya dia yang harus jual kapal keluarganya. Struggle hidupnya gitu kan. Struggle gimana. Terus juga ngangkat isu-isu rasis juga ya. Iya, itu Ya, karena emang pada dasarnya nggak ngikutin ininya ya, nggak ngikutin komiknya, gue ngikutinnya dari filmnya aja. Salah satu kesenangan gue sama Marvel ini kan dia tuh bangun filmnya itu per karakter bener-bener ngerintis kan. Ya, kan? Benar-benar dijelaskan ya. Kalau Marvel tuh dia bangun pelan-pelan, lalu kan ada puncaknya gitu kan. Iya. Nah ini makanya ini salah satunya kalau yang Falcon sama Winter Soldier ini betul, satu perpindahan dari fase selanjutnya gitu ya maksudnya ya. Fase 4. Nah, terus juga ada ini tuh ada cerita yang dibaliknya yang ini yang Val itu kan. Jadi itu gue pernah baca di series ini kan muncul Val tuh yang ngerekrut John Walker sebagai US agent kan. Iya. Iya. Nah itu kalau itu gue agak kurang tahu deh itu. Soalnya belum tahu gue. Yang gue baca itu yang gue baca tuh awalnya karakter itu mau dimunculin di film Black Widow. Gara-gara ini film diundur terus, akhirnya dimunculin di series. Di series gitu. Makanya menariknya nih, gue menariknya nanti Val ini di fase-fase berikutnya tuh apa nih ininya tugasnya gitu kan. Soalnya kan dari John Walker udah direkrut, terus juga kalau di Black Widow nanti adalah ya nanti cerita sendiri terlalu lihat sendiri gitu kan ya. Menariknya buat cerita selanjutnya gitu. Iya. Kalau yang gua nggak sebenarnya dari itu ada adegan-adegan yang nggak perlu sih menurut gua. Seperti filler. Kayak berantemnya Winter Soldier sama si Sam Wilson, terlalu banyak sih scene yang menggambarkan kalau dia tuh masih slack. Konflik antara karakter ini. Kayak adu bacot ke psikologi lah, ke psikolog lah, sampai berdua-dua gitu. Iya. Jadi Jijik ya. Nggak penting aja gitu, nggak penting gitu maksudnya. Iya. Iya, yang paling kan kita udah tahu nih kan, utamanya si Winter Soldier sama Sam Wilson nih nggak setuju kalau ini Trisai dibalikin lah kata gitu ya. Perdebatan itu muncul ya terus. Iya, terlalu sering gitu dimunculkan. Ya. Padahal kalau untuk gue ya satu episode pun juga konflik seperti itu udah cukup gitu loh, nggak usah lah dibahas lagi gitu. Kayak cewek bahas masa lalu aja gitu. Itu sih paling yang gua iya sih. Benar. Iya sih, gua sama sih kayak gitu. Nah kalau gua ya plusnya itu dari semuanya cuma satu yang tadi Rianto bilang, karakter transitionnya tuh luar biasa mind blowing sih. Falcon, Falcon jadi Captain America jadi US Agent, Sharon Carter jadi Power Broker. Iya benar Agent Carter. Nah itu juga salah satu minus dari gua sih. Minus gua sih banyak sih kalau buat ini. Yang pertama berbeda dengan series-seriesnya yang lain ya. Ini diakhiri dengan pidato yang sangat panjang dari Sam Wilson ya. Tentang kesetaraan dan lain sebagainya. Ini cuma ada di sini. Dan itu aneh. Ada tema politiknya kan. Betul. Dan itu kita sangat tidak mengharapkan kan. Dan kita sangat tidak mengharapkan kan. Terus yang kedua, memang transisi karakternya oke banget, tapi itu nggak ada konteksnya sama sekali gitu loh. Dan nggak nyambung banget gitu. Contohnya US Agent. US Agent. Ya yang baca komiknya tahu US Agent tuh asalnya dari mana. Ini kalau di komik ya, US Agent itu aslinya memang benar sih itu. John Walker emang benar John Walker. Tapi kekuatannya itu dia dapat dari Power Broker, cuy. Iya, itu benar. Jadi dia dapat dari Power Broker, bukan serum. Jadi Power Broker itu dia bisnismen, tapi dia bisa ngasih lu kekuatan. Tapi kalau lu punya kekuatan, nanti 70% penghasilan yang lu hasilkan dari kekuatan itu jadi punya Power Broker. Iya, super villain. Di series ini kita belum dijelasin ya, nantinya US Agent ini akan jadi villain atau akan jadi good guy gitu. Kita belum jelas juga nih, masih di tengah-tengah. Walaupun ya kalau di komiknya ya dia ujung-ujungnya akan jadi Avengers juga kan, US Agent. Sasa aja betul, karena ini kan konsep series ya. Konsep series itu memaksimalkan semua talent. Jadi meninggal balik lagi. Cuma orang yang tahu komiknya pasti membandingkan kan, cuy. Dan ini kan masih di art 616 ini, art utamanya MCU kan. Betul.
Ya, Kecuali menurut gua ya sih nanti setelah kita dari- cerita Loki Da- baru mungkin ada cerita yang beda kan. Itu walaupun Agent Agent Sharon 13. itu Mhm. jadi power breaker, gua nggak terlalu setuju sih karena power breaker Broker. itu ya udah dikasih tahu dia tuh cowok gitu. Kenapa kok jadi Sharon? Mungkin kita nggak salah tahu sih ada menurut gua. cerita apa di baliknya ya. Itu tidak Iya, mungkin. dijelaskan. Ya memang nggak dijelasin sih kekuatannya Iya. power broker di sini selain relasinya yang cukup bagus apa enggak terus. Iya, Terus agak aneh. menurut gua selanjutnya minusnya adalah super villain yang tidak terlalu super. Jadi Oh, sebenarnya si- itu bisa si Sam Wilson, Bucky Barnes, Kapten Amerika baru itu sebenarnya bisa menang dengan mudah sebenarnya. Lawan si villain yang ini si Flag Smasher. Jadi sebenarnya mereka itu Flag terkecoh karena Iya. nggak ada strategi, Nggak bukan ada- iya, karena nggak ada kalah planning. kuat gitu, bukan karena itu. Jadi banget sih kenapa nggak ini sih, jadi yang nonton tuh jadi gregetan. Selain minusnya Jadi- yang terakhir adalah kita dibuat penasaran kemana Kapten Amerika, penasaran belum terjawab. Kita geser ke scoring, Skor. berapa nilainya Rianto? Waduh, susah sih, susah. Soalnya gimana ya, setelah berjalannya per episode itu, ya gue kadang-kadang ada relationship love and hate juga sih terhadap series ini gitu loh. Soalnya banyak banget adegan-adegan yang gue suka dan adegan-adegan yang menurut gue gak suka juga. Oke. Jadi gimana ya, karena ini sebuah stepping stone untuk Marvel untuk lanjut ke Phase 4, menurut gue sih wajar kalau misalnya jelek gitu kan. Jadi untuk gue sih Iya benar. 7 per 10 lah, 7 Tujuh. dari 10. Oke, cukup bad sih kalau Ya, cuman ya karena gimana Rianto ya, selama ini daripada ngasih gua jahat gitu 9, ya. 10. Nggak, Oke, tapi Dapi. ini bagus itu. Kalau gua untuk standar Marvel ya udah KKM sih ya, kalau gua minimal KKM tuh 8 gua. KKM dong. Minimal Soalnya mau KKM masuk 8. PTN ya, mau masuk Eh. Oke, Gak boleh 8. jelek-jelek ya. Tapi Marvel tetap 8. recommended enggak, Tok? Recommended sih kalau misalnya Recommended, kalian tahu gitu. Recommended loh, juga ya, maksudnya. Pi? Oke. Soalnya continuationnya itu nyambung banget gitu loh. Oke, kalau gua karena ekspektasi gua tinggi, gua kasih 6. Oh, gua tahu. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, komen aja di bawah. Iya. Karena ini opini kita. Iya. Kalau setuju ya nggak apa-apa, komen juga aja di bawah. Iya. Kalau suka Monggo. ya like dong, share dong, subscribe dong. dong. Iya. Untuk dukung angkringan balik kantor. Terus Yo, dengerin juga saranin dong film-film. Oh iya, saranin Film-film juga yang lain. film-film apa. Kalau mau di review kan. Iya, buat di Iya, review. bener. Film-film yang aneh juga nggak apa-apa sih. Nah, jelek juga gak masalah. Enggak, kalau film jelek gua nggak sanggup nontonnya. Film review. Enggak, pasti gua bakal skip terus cuy. Jadi cuma buat iya, tahu alah. ceritanya doang ya. Iya bener. Alah, masih anjir. Tapi Daripada kita gua juga tidur. punya Spotify di mana Hah? Cari aja di buka Spotify, klik cari angkringan balik kantor. kita juga menerima open endorse di Instagram ya, Toh. Ya, Instagramnya di @angkringan.balik.kantor. Oke, gitu aja kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.